Oke, assalamualaikum. Di video ini kita akan sedikit belajar mengenai perbandingan antara framework React.js dan Vue.js ya. Jadi video ini diperuntukkan bagi pemula. Jadi video ini singkat saja, kita langsung bahas pada codingannya. Jadi kita bisa ke sini ya, react.new. Nanti akan dibawa ke kode sandbox. Oke, jadi seperti ini tampilan awal dari React.js di kode sandbox ya. Kita sekarang coba buka untuk ini, Vue.js ya, Vue.new. Oke, sudah. Teman-teman silakan ini sign in, bisa dengan GitHub, Google, atau Apple. Oke, kita dengan GitHub saja. Oke, kita sudah sign in. Kalau nggak sign in pun nggak apa-apa, tapi kita nanti nggak bisa create file atau create folder. Jadi ini ya tampilannya untuk React. Di sini ada file app.js, file roots-nya. Oke. Kemudian ini index.js. Di sini untuk merender ya. Kalau di Vue.js itu ini ada main ini yang merender. Kemudian ini app.vue. Ini file roots-nya. Oke, kita kembali ke React. Jadi tujuan dari framework JavaScript yaitu membuat halaman web menjadi sedinamis mungkin ya, atau reaktif. Jadi kita akan buat penambahan secara otomatis ya. Oke, jadi di sini kita bisa close saja index.js, ini app.js. Ini ya. Kita bisa buat di sini komponen, folder, komponen. Oke, sudah. Kita buat sebuah file baru di sini. New file, kita buat aja count.js. Oke, sudah nih ya, count.js. Nah, jadi kita bisa lihat strukturnya. Struktur untuk React.js, yang pertama yaitu ada import. Kalau kita butuhkan plugin, kita bisa import. Nah, kemudian untuk script berikutnya yaitu kita langsung export ya. Jadi di sini ada export, default function, app, oke. Lalu kita return. Dan di dalam return, ini buka kurung, kita pakai ini ya, script HTML. Lalu pertanyaannya, di mana script JavaScript-nya? Nah, kita bisa buat di sini. Oke. Jadi kita langsung aja, kita buat untuk yang count.js. Kita buat misalnya ini dulu ya, export default function count. Oke, lalu return. Nah, kita pakai div. Kita buat button tambah 1. Oke, seperti ini kita simpan. Lalu kita export atau kita import ya ke sini app.js ini. Kita import count. Oke, from /component count. Lalu kita pasang di sini. Jadi untuk pasangnya sama juga ya seperti di Vue.js. Oke, sudah ya, tambah 1. Oke, lalu kita akan hitung di sini count.js. Oke, berikutnya kita buat nilainya ya. Jadi kita gunakan script di sini. Kita buat sebuah variabel const karena kita akan gunakan dia dinamis atau reaktif ya. Jadi kita akan gunakan useState. Nah, ini nilai, set nilai, useState.
Nah, kita tab. Jadi kita gunakan kelas ini dari React. Oke, kemudian kita tentukan nilainya 0. Jadi useState ini dia akan mengembalikan sebuah array. Jadi untuk variabel yang pertama, nilai ini yang menampung nilai awal ya. Kemudian yang set nilai ini untuk menampung perubahan. Jika ada perubahan, kita simpan di sini. Oke, useState kita buat nilai awalnya 0. Oke, jadi jika kita tampilkan nilai, oke, 0. Coba BR, oke, BR error. Kita coba pakai P saja ya. Nilai. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat fungsi untuk menghitung nilai atau menambah nilai secara otomatis. Oke, kita buat function hitung gini. Nah, lalu kita tentukan gini set nilai dalam kurung. Oke, kita buat nilai tambah 1. Udah. Lalu kita panggil di sini on click sama dengan hitung. Oke, jadi kalau kita klik, nah, oke, jadi seperti itu ya. Ini semua elemen HTML. Lalu di sini on click kita bisa buat ini, hitung, set nilai. Nah, ini kita buat nilai tambah 1 di sini ya. Oke, kita review kembali codingan kita. Jadi pertama kita import useState. Ya, jadi fungsi useState ini gunanya untuk ini ya, menyimpan sebuah data, dan data itu suatu saat kita bisa rubah atau kita bisa render kembali. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kita export default function count. Nah, untuk fungsi ini bebas, silakan mau namakan apa. Kemudian di sini kita buat array yang menampung dari useState ini. Jadi useState ini dia kembalikan 2 buah nilai. Dia menyimpan 2 buah nilai. Yang pertama nilai ini sebuah variabel yang nanti menampung nilai awal. Oke, kita berikan nilai awal di sini 0, berarti ini nilainya 0 ya untuk pertama kali. Nah, kemudian untuk set nilai ini gunanya untuk merubah atau merender kembali data di sini ya, di nilai. Jadi jika kita panggil di sini ya, set nilai, nilai tambah 1. Yang artinya nilai ini kita rubah nih, ya kan? Kita berikan nilai 1. Jadi kalau kita buat nilai 2, oke, berarti tambah 2 nih kan? 2, 4, 6, 8. Oke, jadi set nilai. Kita beritahukan bahwa nilai ini akan mengalami perubahan atau dirender kembali sesuai dengan yang kita perintahkan di sini. Kalau nggak ada gimana? Kayak gini. Kita simpan. Kita coba refresh kembali. 0 tambah. Nah, dia kosong kan? Nggak ada nilainya nih. Jadi kita buat di sini nilai tambah 1. Oke, kita refresh kembali. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini memang beda dengan view ya. Jadi kita mesti pasang di sini untuk membuat dia reaktif atau generate kembali nilai ini. Nanti kalau teman-teman lihat yang di Vue.js, jika kita buat seperti ini, ingin buat dia reaktif, kita nggak perlu pakai fungsi yang kedua. Jadi kita cukup berikan nilai lagi seperti ini, nilai sama dengan nilai tambah 1. Kayak gini ya, itu yang di Vue.js. Oke, jadi ini untuk React.js. Jadi semoga teman-teman bisa paham ya. Oke, kita beralih ke Vue.js ya. Oke, untuk Vue, nah ini kita buka dulu. Oke,
Kita close terminal. Oke, kita bisa lihat di sini untuk script view sendiri itu ada 3 komponen ya, atau 3 bagian. Jadi yang pertama di sini script untuk JavaScript atau untuk view-nya sendiri. Kemudian template ini untuk elemen HTML. Kemudian ini style untuk CSS. Jadi kita langsung aja ya, coba. Ini kita delete. Oke, ini kita coba copy aja dari sini ya. Oke, ini kita delete. Class name nggak usah. Hello Code Sandbox Vue.js. Kita simpan. Count. Kita buat dulu ya. Jadi di sini hello world kita nggak pakai komponennya. Kita buat dulu komponen untuk file ini ya, count.js. Count view. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan script. Jadi kita bisa pakai setup. Ini untuk JavaScript-nya, lalu template. Ini template ya. Div. Nah, di sini kita button. Oke, simpan, lalu kita import. Import count. Nggak ada ya. Nggak ada suggestion ya. Oke deh, import count from components count.view. Atau masih yang loading ya. Oke, biarkan aja deh. Count. Nah, kita coba refresh. Oke, sudah ada ya. Jadi kita ke sini count. Nah, kalau di JavaScript ini kan gunakan useState. Kalau di Vue.js kita bisa gunakan import ref from, ini kurang awal ya, from view. Oke, lalu kita buat nilainya di sini const nilai sama dengan ref 0. Oke, lalu tambah atau kita buat nilainya di sini p ya, p lalu ini variabelnya nilai kayak gini ya. Kita simpan. Oke, sudah ada ya, ini 0. Nah, lalu untuk kliknya nih ya. Untuk klik kita bisa pakai gini, add click binding ya. Kayak gini. Lalu kita buat nilai plus. Oke, simpan. Seperti ini aja, kita coba tambah. Nah, oke. Jadi ya kita nggak perlu seperti yang di React.js untuk membuat variabel seperti ini ya, set nilai. Kalau kita menggunakan function bisa juga function hitung kayak gini. Lalu nanti kita buat nilai dot value sama dengan atau kayak gini, tambah kayak gini ya. Jadi yang kita panggil saat kita klik yaitu hitung. Oke, simpan. Nah, kita coba refresh. Tambah, jalan. Coba kita kasih penambahan 2 ya. Jadi nilai dot value itu nilai dot value tambah 2. Atau tambah 5 deh, gini, save. Tambah 5, ini tambah 5 ya.
Oke, tambah 5, 10. Oke, jadi gitu ya, perbandingan antara codingan Vue.js dan codingan React. Oke, sekian. Jadi silakan teman-teman belajar React juga tidak masalah. Yang penting teman-teman pahami konsepnya. Kemudian mau belajar Vue juga tidak masalah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.